Sing apik-apik wae sing diberitakno, sing elek-elek ojo. Pengong lho, nek sing apik-apik diberitakno den ora sing maca ngong pengong. Lho, lah kepiye? Jenenge Nah, aku ngene maca iki, sing apik. Apa nganunan berita kayak aku ini kan karo Bolo ini kan juga nggak ada yang gaji kan dari mereka. Kita juga emang pure dari AdSense gitu. Jadi berita kita juga kadang-kadang memancing, jelas lah memancing apa ya kita main judul gitu. Itu yang orang kan mengunjungi banyak gitu. Tapi saat ini saya fokus di apa namanya itu wisata sama ya sosial gitu. Wisata itu nomor 1 lah untuk sekarang, itu yang pengen apa wong-wong do ngerti itu wisata. Jelas. Ya denger-denger sekarang lagi sibuk banget ya sama Pak Mozan. Karena Covid sekarang sudah mereda, waktu itu karena dari Pemda. Dari Pemda tiap hari ngirim berita, nggak dari kita. Kalau pengen menyalahkan, salahkan Pemda. Oh, Humas gitu. berarti itu beritanya dari Pemda dikirim ke Matinews. Padinyus. Dan Matinews nggak dikasih duit loh. Nggak dikasih duit, tapi mau. Ya karena kita kan berimbang kan. Iya betul sekali. Gua sendiri tuh nggak setuju sama berita-berita itu sebenarnya. Cuma kan Pimret itu kan. Sebentar Mas, bentar. Saya selak sedelo. Ana sing muni iku nggawe panik masyarakat, ge muni yo. Aku tuh gini, Pak Tulus kan ada beberapa orang kan gitu. Di awal-awal sih saya rasa informasi itu penting lah ya. Di awal-awal Covid, informasi itu penting. Tapi lama-kelamaan kan wong bosen dan panik. Gitu. Bosen. Saya juga beranggapan seperti itu. Gitu. Ketika waktu rame apa jenenge postingan Sarmin lah ya. Sarmin ya. Sarmin yang bikin orang-orang bikin panik gitu kan. Efeknya ke gua, padahal gua itu nggak Sarmin gitu. Banyak yang ngecat saya, misoi segala macam, pengen ketemu juga gitu. Dan pernah saya langsung sama Bolo Seniman lah, yang jelas itu yang paling berdampak kan seniman. Wong seniman sak padiku jemput aku. Jemput aku. Mas, ayo melu aku. Jemput paksa itu nge? Ya, hitungannya seperti itu. Ya enggak lah, maksudnya ya ora apa-apa. Sampai ke kekerasan? Enggak lah, no runting gitu kan. Kalau ngekira video semono kabeh tak wawancara kabeh wong buruh iku. Apa jadi wongnya berkeluh kesah lah, tak kirim video kon ngirimno bupati. Ya, tak bikinkan, tak kirim ke bupati. Dijameni ora nang kono? Hah? Dijameni ora? Ya, adalah. Ya wis dijameni. Tak kirim ke bupati waktu itu. Bupati jawabannya juga ya karena masih apa namanya nurut sama atasan kan, pemerintah yang dhuwur gitu kan. Tapi kebanyakan komplainnya para seniman kan gini, di Blora sudah bisa manggung kok Pak gitu. Terus jawabannya Pak Bupati gini, ya sudah sana kalian manggung di Blora. Di Blora kan sekarang untuk kampanye gitu. Ya wes untuk apa namanya? Kalau di Pati kapan itu? Ya nggak, waktu itu loh ya setahunan yang lalu. Dan terus seniman-seniman lebih marah banget kan, ada jawaban itu. Ini baru tak publish ini loh ya, malah saya nggak pernah di publik ngomong seperti ini, takutnya juga waktu itu dijotosi. Ngomong karena ini sudah mereda ya nggak apa-apa kan, ini kan sudah boleh. Enggak, kalau seniman sih nggak sampai anarkis sih, enggak, soalnya tahu juga kita sama-sama cari uang gitu. Seniman memang yang paling terdampak di Covid ini, paling terdampak. Iya, dan waktu itu semua loh ya, dari tukang teratak, tukang syuting, pemain ketoprak, darut itu ngumpul tadi siji jemput aku. Sampai banyak yang galang dana ya, seperti Manhattan itu kemarin kan galang dana juga. Udah lama itu. Udah lama. Waktu awal-awal lah itu. Terus terang yang dari persalonan tuh ya memang mati tes itu. Salon plus ya. Salon plus. Persalahan ini maksudnya Mas. Seperti Citra Audio itu ya mati tes. Ya tapi kan nggak ada yang digawe itu. Tapi kan ora bosok, Mas Soben iso dikenek dinggon neh. Iya. Selesai yo nek yang sementara ya dudulan cilok dhisik, keliling tak kena. Kasusnya sengeri itu ya di Pati ya. Nah, untuk saat ini kan malah lebih ngeri gini. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, maksudnya nggak cuma mengira-ngira gitu kan. Ini kan Covid dinaikkan lagi levelnya kan. Di berita, di pemberitaan. Level 3 apa 4? Kemarin kan 2, ini 3 gitu kan. Padahal kalau kita menelisik sampai ke rumah sakit segala macam, nggak ada kok Covid gitu kan. Dan ini menurut saya ya, menurut gua ya, ini analisa gue gitu ya. Yes. Kenapa seperti itu gitu kan? Apa mungkin ini itu biar vaksin itu laku?
Yuk, enggak yang jadi pertanyaan saya sebelum ke vaksin dan sebagainya ya. Data pemerintah ketika mengambil data itu diambil dari mana? Dari kepolisian, apa dari rumah sakit, apa dari petani kan nggak tahu kan? Iya. Yang pasti dari mana harusnya itu Ya, data? kita sama-sama nggak ada yang tahu kan. Oh, di rumah sakit nyatanya nggak ada kita gitu ah. Gini, kenapa demikian gitu? Vaksin memang belum sepenuhnya orang mau lah ya gitu ya. Iya. Dicoba sendiri malah udah ngono ya. Sudah banyak tapi ya Demoh, banyak sudah. banyak yang moh, Ya, banyak yang moh gitu kan. Nah, pemerintah itu justru gini, termasuk itu yang di depan juga belum. iki feelingku wae loh ya. Maksudnya ku iki Iya. menurutku ngene, mungkin wae gitu kan. Meneh-meneh pemerintah ku meden-medeni wong cilik ben sekiranya gelem vaksin. Aja muni meden-medeni. Nah, Aku malah wedi. enggak, iki analisa aku mungkin wae, kan aku kan mungkin wae kan. Ora kok nganu, mungkin wae ya dengan cara seperti itu biar orang mau vaksin. Vaksin bayar gak sih? Gratis. Gratis kan? Ya biar mau gitu kan. Tapi ya lagi-lagi gini. Itu kan proyek. Ya ora ngerti aku Mas Naiku. Proyek gini apa? Jadi kalau di Indonesia itu dari wong cilik sampai wong duran tetep iku ngrasakno sing jenenge yang namanya KKN itu kan. Kalau orang bicara di Indonesia itu bilang no dari KKN itu bullshit lah ya. Soalnya kita sendiri sudah dari wong cilik sendiri merasakan ketika ada pemilihan Wes. pemilu gitu. Intinya nak wong capai ya wegah vaksin ngono wae. Jarang lagi sithik. Aku urung. Kowe dhewe urung bareng ketahuan Party News. Wartawan Party News ya. Aku udah Gimana tapi gembong masih viral kah? Daripada mikir ngono kowe ke depannya Party News iki ke arah mana? Apakah masih menerima berita dari Pemda seperti yang dikatakan Pemda, tadi yang ya Pemda itu mutualisme. hampir tiap hari ngirim berita lah ya, hampir tiap hari. Ya entah berita apapun itu. Soalnya kita juga emang butuh berita itu, kalau nggak ada yang kirim ya kita nggak dapat berita gitu. Ya misalkan nggak dari nggak dari Pemda doang, dari dinas-dinas terkait juga ngirim berita gitu. Terus misalkan dari NU Muhammadiyah segala macam itu juga kadang-kadang kirim berita untuk kita. Ya nggak apa-apa, itu bagus untuk biar berimbang. Tapi kalau pure yang murni kita liput itu kayak kuliner, wisata, itu yang pure dari kita. Kedepannya untuk Party News ini seperti apa gambarannya? Gambarannya audisinya seneng gambar apa? Aja ngono. Nggak ada ya gambar-gambaran, berjalan aja lah. Berjalan seadanya gitu. Iyalah. Oh gini, saya punya satu gagasan ya. Kaitannya dengan pendidikan. Mbok yo pendidikan iki didelok, diketokno ngono lho, aja nak sing kirim bloko mbok ketokno, nak ora sing kirim ora mbok tiliki. Aku maksudnya iki. Ya betul. Ya harusnya dinas toh. Maksudnya untuk pendidikan saat ini emang di nomor paling belakang lah menurut gue lah ya. PTM jelas itu secepatnya gitu kan. Itu gini, bicara mengenai vaksin lagi ya. Kita sebenarnya sih Di Telaga Wungu belum ada yang PTM. Iya, maka dari itu secepatnya. Iya. Padahal kita gini loh, kita itu sudah divaksin sama Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa waktu yang lalu, hampir semua orang itu positif lah. Positif jelas. Saya juga kemarin. Itu vaksin natural dari Gusti Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu kan. Kita sudah kebal karena itu. Kenapa mesti diperbesar-besarkan lagi? Katanya ini reaktif lagi. Sementara Padahal itu di enggak. negara lain sudah aman ya. Contohnya di Inggris, sepak bola ada oke, bisa dihadiri penonton. Di Singapura mulai hidup berdampingan dengan COVID. Seperti itu. Nah, rumah saku ngene sih. Vaksin ini kan urung entek kan. Isih lah nang Indonesia iku. Dan iku wis kadung dituku. Piye carane ben sekirane kanggo ngono lho. Iya. Ya piye carane? Tur ya iku ora patek ngono wae, ya ana gunane ae ndak ngono kan. Ana manfaate. Tapi aku kan pernah wawancara juga sama salah satu anggota DPR lah gitu ya. Iya. Kalau memang dia ngomong gini, kalau memang vaksin itu efektif untuk menyembuhkan
apa namanya COVID, ya Covid. tunjukkanlah gitu kan. Pada kenyataannya saya dan keluarga saya, pembantu saya sudah divaksin, Vaksin tapi ya. masih positif gitu. Masih positif. Nah itu ya itu PR untuk pemerintah. Sudah vaksin 1 sampai 2? Ya nggak tahu lah waktu itu, Apa intinya vaksin dosis 1? intinya vaksin wis larang regane lah, soalnya anggota DPR men, Oh. pusat lagi. Sudah vaksin tapi juga masih Masih kena Covid. Iya itu. Emang Covid itu nyebelin ya, Covid terus ya. Kletong tangga. Ya wis iki bari ya. Kesuwe-suweran ndelok kok. Oke, untuk Pirang menit sih? Wih, 20 menit alhamdulillah ya. Kirong part tau wis. Kata terakhir buat pembicaraan ini tadi. Janganlah bercermin. Jangan bercermin. Janganlah bercermin ya. Janganlah bercermin karena pasti apa? Kamu akan takut melihat dirimu Iya sendiri. betul sekali. Ya. Ya gitu. Intinya Tetap malas, jangan semangat. Oke, pokoknya kasih malas. Kata-kata dari Mas Abu selaku reporter wartawan enggak. Padi Newes. Kadang kita itu apa namanya tidak sadar ya apa yang kita lakukan. Kadang ngolok-ngolok wong liya atau ngarang-ngarang wong liya, tapi kita sendiri itu tidak sadar bahwa kita itu sama gitu. Malah kayak kata-kata Gus Dur yang ngafirno kafir dhewe ora di seperti itu asik banget ketika kita ngomong mengenai KKN tadi itu, tapi ternyata kita sendiri itu juga Podo wae. podo wae gitu loh ya, yang ngerasakno duwe iku. Nah, stop KKN. Stop KKN dan jaga imun serta perbanyak jajan. Oke, sekian tadi pembicaraan saya dengan Mas Kletong dan Mas Pengong live dari Gedung Citra Buana Audio. Simak selanjutnya di Kletong News.